Jadi ini tentang mesin balancing, keseimbangan mesin, ya, dynamic balancing. Jadi ketika kita bicara tentang keseimbangan statis, maka ini mengacu pada kemampuan benda yang diam berada pada keseimbangannya. Namun ketika sesuatu benda atau sistem berotasi, maka keseimbangannya ini untuk tetap berada pada pusat gravitasi benda, ini kita berbicara tentang keseimbangan dinamis. Nah, ini sangat penting ketika kita mempelajari ini, karena suatu mesin yang dia berputar dalam kondisi yang tidak balance, maka akan membuat suara jadi lebih berisik, dan sistem juga menjadi bergetar, tidak nyaman, dan lambat laun akan membuat kerusakan. Oleh karenanya, ketika kita bergerak di dalam industri yang menggunakan alat ataupun mesin yang ada bagian-bagian yang berputar pada sumbunya, maka haruslah sering kita memperhatikan sisi keseimbangannya. Misalnya pesawat, ya, ada propellernya, atau kapal, ataupun juga alat-alat elektronik, ya, yang berputar. Ini harus dalam kondisi kita jaga keseimbangannya. Ini kita lihat manfaatnya bisa dibaca, ya. Kita lihat, kita akan fokus langsung kepada latihan soalnya. Ya, ini kita lihat. Jadi misalnya ada suatu benda propeller misalnya dengan 5 blade atau 5 daun, ya, dimana masanya beda-beda, ya, ataupun misalnya rotor ataupun bagaimana. Nah, kita bisa membuat semacam sebuah diagram seperti ini, ya, dimana mereka berputar pada titik pusatnya di 0, ya, dan masing-masing seperti ini. Kita bisa lihat mereka ini bisa kita bagi, ya. Nah, bagi dalam ini kita lihat, ya. Oh ya, oke. Ini kan ada berapa massa nih? Kita hidupkan dulu. Ini ada 5 massa seperti ini, M1, M2, M3, M4, ya, ada 4 massa. Ketika benda ini berputar dalam kondisi tidak seimbang, kita perlu tambahkan 1 massa tambahan, ya, pada jarak tertentu yang kita inginkan. Jadi misalnya di sini jarak radius R dari pusat massa. Nah, kita perlu tahu pada sudut berapa kita akan taruh massa dengan besar tertentu. Jadi kita akan menentukan berapa besar M-nya dan berapa besar sudutnya nih. Ya, ini dia nih. Ini garis ini nih. Nah, ini benar-benar terlihat, ya. Kita saya besar, ya. Nah, ini besar sudutnya. Ya. Yang kita taruh letaknya massa, gunanya adalah ini adalah massa yang akan membuat jumlah daripada momen-momen yang ada menjadi seimbang, menjadi 0. Jadi ketika kita di sini kan ada massa 1. Massa 1 ini dia kita tahu dia menyebabkan sebuah gaya kalau dengan gravitasi, ya. Terus dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya ini, jarak dari titik pusat massanya, maka dia menjadi momen, ya. 1 kali jarak R1. Nah, momen ini bisa kita pecah. Jadi momen ini kita pecah menjadi momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Kalau ini 2 dimensi, kita bicara 2 dimensi. Sehingga jumlah momen terhadap sumbu X ini harus kita usahakan jumlahnya ini, ya, jumlah momen ini kita usahakan sama dengan 0. Begitu pula yang ini, supaya dia seimbang, kita usahakan jumlahnya harus 0, sehingga kita dari
4 massa yang ada, maka kita akan menghitung momennya, ya. Momen terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y. Nah, begitu pula yang ini, dia terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y, semuanya seperti itu. Ini juga nanti kita jumlahkan terhadap sumbu X berapa totalnya, ya. Konsentrasi, nah gitu ya. Ini juga M4 terhadap sumbu X dan M4 terhadap sumbu Y. Nah, ini jumlahnya M1X terhadap sumbu X, ya, jumlah momen terhadap sumbu X ini harus sama dengan 0, sama dengan M1X tambah M1 M2X tambah M3X tambah M4X. Nah, selanjutnya ditambah dalam hal ini dia jadi minus nanti tentunya, ya. Ini M massa yang bikin seimbang ini, M balancing ini dikalikan dengan jaraknya R terhadap sumbu X, ya. Jadi ini ya bisa dibilang X1 lah, X2, X3, X4, ini Rx, ya. Nah, jadi X1 itu ini dia. Ini kan, nah ini kalau ini M1, ya. Dia di sini nih ya, bisa dibagi dengan ini X1, ini Y1. Oke. Jadi apa namanya? Oh ya. M1X, ya. Ini jadi kita lihat, kita tulisin gini deh, M1 X ini sama aja dengan gayanya F1 atau karena masanya kali gravitasi kemudian kali R1 nya ini X1. Nah, ini momen satunya, ya. Begitu pula dengan M2X juga gitu. Ini M2 kali X2, dimana F nya sendiri, ya, massa kali gravitasinya atau kali kecepatannya. Nah, kita lihat di sini juga ada, ya. Ini contohnya dengan 3, ya. Ini kalau ini dengan bidang yang tidak sebidang, ini bidangnya berbeda. Jadi dia enggak ada kelihatannya di sini, ya, seperti ini, tapi sebenarnya bidangnya berbeda-beda. Ini ada 3 bidang. Ada bidang-bidang. Nah, ini keseimbangannya posisi pada bidang yang lain. Nah, ini kita lihat aja langsung ke contoh soal aja deh. Nah, ini ya contoh soal, ya. Ini ada gambar seperti ini. Nah, kita lihat ini langsung tinggal dibuat tabel masing-masing massanya. Untuk massa benda 1, benda 2, benda 3, jaraknya ini masing-masing terhadap sumbu X atau cos terhadap sumbu Y. Ini dia, ini untuk benda 1, ya. Untuk benda 2 X nya ini, dan untuk Y nya juga sebelah kanannya, ya. Tinggal ini dikalikan aja. Oke. Nah, ini karena semuanya gravitasinya nggak dimasukkan di sini, langsung dapatkan MR
langsung dikalikan. Jadi mungkin karena dianggap gravitasinya dianggap sama semua, jadi nggak ini dihitung. Nah sekarang tinggal setelah itu semuanya dijumlahkan, ini dia ya, terhadap sumbu X dijumlahkan, terhadap sumbu Y dijumlahkan ya. Sehingga ketika udah dijumlahkan gitu, ini kita lihat angka ini udah dijumlahkan ya, ini kita lihat nih jumlahnya terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y ya. Tinggal kita bisa menghitung massa yang untuk keseimbangannya berapa ya, dengan cara RE ini di ini RE kan diberikan dalam soal ya, ini RE diberikan dalam soal kecuali kalau ditanya ya. Nah, kemudian tinggal sudutnya berapa ya, sudut dengan cara dibagi aja sin dibagi cos itu tangen ya, katanya nih dia arcus tangen, dapat sudutnya, ini dia. Masanya juga tinggal dihitung aja, tinggal dihitung sendiri menggunakan kalkulator ya, kurang lebih seperti itu ya. Cara membuat perhitungan keseimbangan dari sebuah benda yang sistem yang berputar. Nah ini penting, sistem balancing ini banyak dipakai ya. Silahkan dilihat video-video yang ada bagaimana cara menambal menyelipkan massa tambahan sehingga perputaran menjadi sesuai dengan porosnya atau pada titik pusat poros benda berputar tadi, sistem yang berputar. Itu aja, terima kasih.